Baik, perkenalkan nama saya Trini Maria Taur, kelas A, jurusan Sejarah Sosiologi, angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mata pelajaran sosiologi, terlebih khusus pada materi interaksi sosial. Di sini pengertian interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dan kelompok. Nah, di sini saya ambil contoh individu dengan individu, yaitu saya berinteraksi dengan ayah saya. Dan itu adalah contoh menurut saya contoh individu dengan individu. Sementara contoh individu dengan kelompok itu saya ketika menjadi guru saya akan menjelaskan materi kepada murid-murid saya. Itu adalah contoh individu dengan kelompok. Sedangkan kelompok dengan kelompok yaitu dua tim bola voli yang berinteraksi antara tim yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada juga ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu 1. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Jika seseorang memberikan suatu aksi atau tindakan agar dikatakan sebagai bentuk interaksi, tindakan tersebutlah harus direspon oleh orang lain. 2. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol yang digunakan yaitu berkomunikasi adalah bahasa. 3. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. 4. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Pihak yang berinteraksi tentu memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada tujuan-tujuan yang berbeda di antara pihak yang berinteraksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dalam proses terjadinya interaksi sosial, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor tersebut antara lain yaitu 1. Imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang meniru orang lain. Hal ini ditiru beragam bentuknya, misalnya gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya bergaya, gaya bahasa, atau gaya sebagainya. Contohnya bentuk imitasi adalah ketika seseorang meniru bahasa gaul. 2. Sugesti. Sugesti adalah semacam pandangan, sikap, atau pendapat yang diberikan oleh seseorang dan diterima oleh pihak lainnya. Contohnya dari sugesti adalah ketika seseorang memberikan produk baru atau produk kecantikan atau produk baju baru, itu akan mempengaruhi pandangan kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat membeli produk yang diiklankan tersebut. 3. Identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Hal ini lebih mendalam dari imitasi. Contoh dari identifikasi adalah seseorang yang rela menghabiskan banyak uang untuk operasi plastik agar tubuh wajahnya menyerupai berbagai macam rupa artis atau berbagai macam orang yang dia sukai. 4. Simpati. Simpati adalah keadaan di mana orang merasa tertarik dengan pihak lainnya. Orang yang memiliki simpati akan lebih mudah merasakan perasaan yang sedang dialami oleh pihak tersebut. Misalnya ketika bencana alam yang terjadi pada suatu daerah akan membuat di mana seseorang akan bersimpati dan merasakan kesedihan yang dialami orang tersebut. Dan juga adanya bentuk simpati yang lebih mendalam dikenal dengan istilah empati. Ketika berempati,
seseorang cenderung menyertakan suatu tindakan langsung yang menunjukkan rasa empatinya. Misalnya dalam kasus bencana, orang yang tidak terkena bencana tadi akan bersedia menjadi relawan di lokasi bencana untuk menunjukkan rasa empatinya. Dan juga dalam interaksi sosial adanya terjadinya interaksi, syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu dalam proses interaksi sosial terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar interaksi tersebut terjadi. Agar interaksi tersebut terjadi. Ada dua syarat utama terjadi interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak berasal dari bahasa Latin yaitu cum atau con yang artinya bersama-sama, dan tango atau tangere yang artinya menyentuh. Jadi apabila diartikan secara harafiah, maka kontak berarti bersama-sama menyentuh meskipun secara harafiah diartikan bersama-sama menyentuh. Namun pada kenyataannya kontak terjadi tidak harus selalu bersentuhan. Kontak sosial terjadi ketika ada aksi dan reaksi antara pihak yang berkontrak. Kontak sosial menurut cara dan tingkatannya terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Di sini kontak sosial primer adalah kontak sosial yang terjadi secara langsung atau bertatap muka. Misalnya berbicara, saling menyapa, dan bersalaman. Sedangkan kontak sosial sekunder pun terbagi. Kontak sosial sekunder merupakan kontak sosial yang terjadi melalui suatu perantara. Kontak sosial sekunder pun terbagi menjadi dua, yaitu sekunder langsung dan sekunder tidak langsung. Kontak sekunder langsung terjadi ketika kedua pihak berkontak menggunakan media secara langsung, misalnya telepon atau video call. Kontak sosial sekunder yang tidak langsung adalah kontak sosial yang berkontak menggunakan pihak ketiga atau berinteraksi menggunakan media namun tidak secara langsung berhubungan. Misalnya saling mengirim surat, misalnya seperti saling mengirim surat. Syarat yang kedua dari interaksi sosial adalah komunikasi. Dalam komunikasi terjadi penyampaian dan pertukaran pesan. Dalam komunikasi terjadi 5 unsur di dalamnya, yaitu komunikator atau pihak yang menyampaikan pesan, 2 komunikan atau pihak yang mengirim pesan, 3 pesan, 4 media, dan efek atau pengaruh dari pesan yang disampaikan. Nah, kita berbicara tentang interaksi sosial. Di sini ada bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin, terdapat 2 bentuk interaksi sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif merupakan bentuk proses sosial yang mengarah kepada kerjasama antar pihak, sedangkan disosiatif merupakan proses sosial yang mengarah kepada pertentangan atau pihak yang terlibat. Proses asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan proses disosiatif terdiri dari persaingan, kontroversi, dan konflik. Ada bentuk interaksi sosial asosiatif. Kerjasama adalah salah satu bentuk proses asosiatif. Kerjasama terjadi apabila pihak yang memiliki suatu kepentingan bersama atau persamaan tujuan. Kerjasama juga sering disebut dengan istilah cooperation. Dan beberapa wujud kerjasama antara lain adalah sebagai berikut. 1. Koalisi. Koalisi yaitu bergabungnya 2 atau lebih organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Contohnya bentuk koalisi yang paling umum adalah gabungan beberapa partai politik dalam suatu koalisi untuk memenangkan pemilihan umum. 2. Tawar-menawar atau bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian tukar-menukar barang atau jasa antara 2 pihak atau lebih. Pada proses ini ada pertukaran sumber daya dalam
bentuk tawar-menawar antar pihak digunakan mencapai kesepakatan bersama. Ketiga, kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu sistem organisasi. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas internal organisasi. 4. Joint venture, yaitu kerjasama yang umumnya ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan dalam proyek tertentu. Dan bentuk yang kedua dari kerjasama adalah akomodasi. Akomodasi adalah upaya untuk meredakan pertentangan yang terjadi. Tujuan adalah mencapai keseimbangan dan mencegah membesarnya suatu pertentangan. Berikut adalah bentuk akomodasi. 1. Koeresi atau coercion, yaitu bentuk akomodasi yang dipaksakan atau proses akomodasi yang terjadi karena adanya paksaan. 2. Kompromi, yaitu bentuk akomodasi di mana pihak yang mengurangi tuntutan. 3. Arbitrasi, yaitu proses akomodasi yang mengundang pihak ketiga yang lebih tinggi kedudukannya untuk membantu menyelesaikan masalah. 4. Mediasi, mediasi adalah bentuk akomodasi yang menyerupai arbitrasi, namun pihak ketiga hanya berperan sebagai pemberi nasihat dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. 5. Konsiliasi, yaitu upaya mempertemukan kepentingan pihak yang berselisih dan mencari penyelesaian bersama. 6. Toleransi, yaitu upaya akomodasi secara formal atau masing-masing pihak saling bertoleransi demi pemulihan hubungan baik. 7. Stalemate, yaitu upaya akomodasi dengan seimbangan kekuatan pihak yang terlibat. Dengan berimbangnya kekuatan, penyelesaian masalah dapat terjadi dengan sendirinya. 8. Adjudikasi, yaitu upaya akomodasi melalui pengadilan. Bentuk yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah pencampuran dua budaya atau lebih dan menghasilkan budaya baru. Dalam proses asimilasi, budaya baru yang terbentuk benar-benar berbeda dari budaya yang ada sebelumnya. Di sini proses asimilasi seringkali disamakan dengan proses akulturasi, padahal sebenarnya berbeda. Proses akulturasi adalah proses di mana dua budaya atau lebih saling berinteraksi, namun batasan-batasan perbedaan budaya tidak hilang dan masing-masing budaya tetap mempertahankan keunikannya masing-masing. Dan kedua, bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk lain yang berlawanan dengan proses asosiatif adalah proses disosiatif yang mengarah kepada pertentangan, dan berikut ini adalah bentuk-bentuk proses disosiatif. 1. Persaingan atau kompetisi, yaitu proses di mana pihak yang terlibat dari bersaing memperebutkan sesuatu hal yang diperebutkan bermacam-macam bentuknya, misalnya keuntungan, sumber daya, status, dan sebagainya. Kedua, kontravensi, yaitu bentuk disosiatif yang lebih tinggi dibandingkan persaingan, namun belum mencapai pertentangan. Beberapa bentuk kontravensi adalah penolakan, penyangkalan, penghasutan, dan pengkhianat. Seperti teman kita, pengkhianatnya seperti yang kita ketahui, kayak teman yang kita percayakan untuk menjaga rahasia yang kita ceritakan kepadanya, dia berkhianat dan menceritakan kepada teman yang lain. Nah, itu adalah contoh dari pengkhianat. Penghasutan yaitu mengadu dombakan teman yang satu dengan teman yang lainnya. Dan yang ketiga, pertentangan atau konflik, yaitu proses disosiatif di mana pihak yang terlibat
berusaha mencapai tujuan dengan upaya menantang atau menyerang lawan, sekalipun dengan ancaman atau kekerasan. Menurut Sergiono Soekanto, penyebab konflik antara lain adalah perbedaan individu, perbedaan kebudayaan atau nilai, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Meskipun lebih sering membawa dampak negatif seperti kerusakan materi dan korban jiwa, konflik juga dapat membawa dampak positif. Dampak positif konflik adalah semakin menguatnya solidaritas dalam suatu kelompok karena adanya musuh bersama. Itulah materi tentang interaksi sosial yang saya jelaskan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.